Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Dua Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang kejadian 9 dari ayat 1 sampai 17-nya, hari ini kita akan lanjutin dari ayat 18 sampai 29-nya nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas Nuh dan anak-anaknya. Seperti biasa, aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya. Kejadian 9 ayat 18 sampai 29, Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Lalu sekarang kita langsung masuk ke saat teduhnya ya. Oke teman-teman, seperti yang kalian dengar tadi, hari ini kita akan membahas tentang anak-anaknya Nuh teman-teman. Di ayat 18, Ham itu disebut sebagai bapa Kanaan. So guys, setelah air bah, ada tatanan kehidupan yang baru, dan kehidupan manusia telah kembali dimulai. Tapi ternyata tak lama setelah itu muncul kejahatan dan perselisihan, walaupun dalam bentuk yang lebih ringan. Saat generasi Nuh sih nggak ada lagi pembunuhan antar saudara guys. Tapi generasi berikutnya dosa kembali muncul, dan dengan demikian, keluarga manusia terpecah-pecah. Keturunan Ham Kanaan menggantikan bangsa kain ras yang paling unggul dalam perdagangan dan niaga. Keturunan Nuh segera menyebar ke seluruh bumi. Dan lalu di ayat 19 itu menerangkan bahwa keturunan Nuh segera tersebar di bumi. Nah, lalu di ayat 20 Nuh mulai menjadi penggarap tanah. Ini adalah pekerjaan lamanya. Dia menanam kebun anggur. Beberapa penafsir mengatakan mungkin Nuh mengadakan pesta supaya setelah itu jiwanya segar dan dapat memberkati anak-anak. Dan lalu di ayat 21 setelah minum akhirnya maboklah dia. Lihat ya guys, walaupun Nuh adalah orang yang tadinya taat dan dekat dengan Tuhan, tapi nggak imun terhadap godaan dosa teman-teman. Well, anggur jika dikonsumsi dengan cukup itu nggak masalah teman-teman. Nah, ini kemungkinan udah over dan mungkin umurnya juga sudah tua, jadi dia nggak kuat lagi, akhirnya mabuk anggur guys. Pas mabuk, doi ini nggak pakai baju alias telanjang, bukan telanjang bulat ya, tapi nggak pakai yang lengkap. Mungkin cuman baju panjang dan longgar, celananya nggak dipakai. Dan mungkin karena cuaca panas, ketambahan lagi minum anggur panas, dia copotin dah bajunya, tidur pules deh dia habis gitu. Aduh. Nah, lalu di ayat 22, Ham, bapa Kanaan, melihat ketelanjangan itu, dan bukannya ditutupin, malah cerita ke saudaranya yang lain. Dan lalu di ayat 23, Sem dan Yafet mendengar itu kan, kemudian mengambil pakaian ayahnya dan menutupi tubuh ayahnya dengan pantas. Di ayat 24, Nuh tahu tentang peristiwa itu, tentang apa yang dilakukan Ham kepadanya. Dan di ayat 25, oleh karena perbuatan tidak hormat itu, maka Nuh bernubuat. Mirip kayak Lamek yang waktu itu pas ngomong sama istrinya gitu guys. Nah, saat Nuh ngomong ini, Ham tuh kayak dibuat seolah-olah gak layak dapat berkat. Seluruh ketidaksenangan Nuh dibebankan kepada Ham alias Kanaan. Akhirnya si Ham nanti bakal jadi pelayan dari para pelayan, artinya budak yang paling hina. Lalu di ayat 26, sementara Sem diberikan berkat yang baik karena dia menghormati ayahnya, dan keturunannya pun akan diberkati. Lalu di ayat 27, Yafet juga diberkati. Nuh berkata bahwa berkat Yafet akan datang dari Tuhan. Lalu di ayat 28, Nuh hidup dari peristiwa air bah surut itu. Kira-kira nambah umur 350 tahun. Dalam waktu itu juga, Nuh melihat pengembangan menara Babel, kejahatan yang mengerikan dan penyembahan berhala keturunannya, dan perang berdarah yang mulai timbul di antara beberapa dari mereka. Lalu di ayat 29, Nuh mencapai umur seperti leluhur kuno, yaitu 950 tahun teman-teman.
Nah, sementara Sam di sini 600 tahun. Setelah itu manusia pun hidup umurnya jauh lebih pendek, guys. Oke, sekian aja teman-teman firman Tuhan untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikan firman Tuhan hari ini. So guys, hari ini kan kita juga belajar banyak ya. Yang pertama, kita mesti waspada atas siklus hidup ya. Betul, iman adalah anugerah. Nah, kita yang diberi anugerah itu harus merawatnya. Ya kayak contoh aja nih ya, kamu misalnya senang banget yang mancing pom-pom, dan dari dulu tuh pengen banget punya pom-pom, tapi mahal, jadi nggak kebeli. Nah, tiba-tiba dikasih pom-pom gratis, bulunya putih, cantik, dan bisa loncat-loncat lucu. Tapi kamu gak pernah rawat, gak pernah mandiin, gak kasih makan. Apa dong yang terjadi sama pom-pom itu? Mati ya guys. Nah, demikian juga anugerah iman. Dengan pertolongan Allah, dengan cara berjalan bersama Allah, perlu kita rawat dan jaga juga. Gak sebarangan ya guys. Kita kan udah dapat anugerah, lalu kita sia-siakan dengan cara hidup berkubang dalam dosa dan lain-lain. Itu namanya gak hidup dalam anugerah, melainkan hidup dalam dosa. Gak sesuai dengan identitas kita ya kan. Nah, lalu yang kedua, kita harus hormat pada orang tua, karena orang tua itu yang mendatangkan berkat. Nah, lalu apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita harus selalu memandang pada Tuhan. Tiap hari tuh selalu ingat identitas kita supaya nggak hidup berbalikan atau berlawanan dengan identitas kita guys. Yang kedua, kita harus menjaga aib orang tua untuk menghormatinya. Ya intinya menghormati ortu ya guys. Dan yang ketiga, kerjakanlah keselamatanmu. Itu sih kita banget ya guys. Nah, lalu pertanyaan reflektif hari ini, gimana supaya kita bisa mengerjakan keselamatan kita dalam konteks hidup kita sekarang? Ya, seperti biasa teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget ya teman-teman. Ya, jadi sekian aja Saat Teduh untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk berdoa ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong aku supaya aku bisa hidup dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.